Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Hari ini kita akan bahas tentang Sustainable Development atau berkelanjutan, ekonomi berkelanjutan. Kita akan bahas tidak hanya Sustainable Development, tapi juga Sustainable Economics. Oke. Untuk Sustainable Development, kita punya pengertian secara normatif, yaitu di mana Sustainable Development ini harus bisa memenuhi semua kebutuhan aspirasi masyarakat. Tapi juga memperhatikan mana dari kebutuhan ini untuk yang akan datang. Nah, kebutuhan yang akan datang pun juga harus dipikirkan, apakah untuk generasi kita atau anak-anak kita nantinya, cucu-cucu saya, itu juga bisa mendapatkan kebutuhan tersebut. Itulah Sustainable Development. Jadi bisa kita lihat di sini, development harus bisa mensupport semua kebutuhan generasi sekarang maupun generasi berikutnya. Nah, Sustainable Development ini mempunyai 3 elemen. Apa saja elemennya? Elemennya kita mempunyai yang pertama adalah environment. Yang kedua adalah society dan juga economics. Dari 3 elemen tersebut akan saya jelaskan apa saja yang ada di dalamnya. Elemen untuk environment, kita punya biodiversity. Untuk apa biodiversity? Biodiversity ini sangat dibutuhkan supaya nanti bisa untuk daur ulang. Misalnya kertas, itu harus sangat dibutuhkan untuk daur ulang. Materials, energy, dan juga biophysical interaction. Ini disupport oleh teman-teman sains ya, yang ada di MIPA, yang ada di teknik, maupun di kedokteran. Yang kedua, kita memiliki economy. Ekonomi ada di kita, yaitu money and capital atau uang atau capital, employment, technological growth, investasi, dan market forces. Sangat dibutuhkan. Loh, sekarang berarti ekonomi ini sangat dibutuhkan ya Bu untuk keberlangsungan atau ini nanti secara keberlanjutan? Tentu sekali. Karena sangat dekat sekali dengan yang namanya aspek of well-being. Aspek of well-being bisa kita jelaskan di sini. Ya pertama, pasti kita membutuhkan kebutuhan dasar, yaitu food, ya, makanan, pangan, papan, sandang, gitu ya. Itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua, good health atau kesehatan secara fisik maupun mental. Nah, sekarang dalam pandemi COVID-19 ini, good health menjadi salah satu aspek yang penting dalam well-being. Jangan sampai kita stres hanya gara-gara COVID-19. Yang ketiga, healthy social relations atau hubungan yang baik untuk di tengah masyarakat ya. Nah, itu juga menjadi suatu hal yang sangat penting. Jika tetangga kita punya kerumunan teman yang baik, lalu tetangga kita saling support, itu yang paling menarik untuk bisa kita hidup secara well-being atau sejahtera atau bahagia. Yang keempat adalah security. Personal safety itu sangat penting dan juga security dari keinginan kita. Apakah kita bisa bisa reach out atau bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang terakhir adalah freedom. Itu yang paling banyak orang-orang sangat inginkan. Kenapa? Kebebasan itu, kebebasan bersuara, hak pilih, dan sebagainya, itu salah satu aspek dalam well-being dan menjadi aspek yang penting pada sustainable economics. Sustainability for economics itu menjadi suatu hal yang paling menarik. Walaupun tidak harus berhadapan dengan mengkonsumsi gitu ya. Nah, kalau saya tanya, what are you trying to sustain in your life? Apa yang ingin kamu bisa kalian dapatkan dan terus kalian dapatkan di dalam suatu kehidupan ini? Nah, pasti akan banyak sekali. Termasuk yang tadi aspek of well-being. Quality, quantity pada waktu kita untuk bersenang-senang dengan keluarga, rumah yang indah, nyaman, job satisfaction atau kenyamanan dalam bekerja, kedamaian dalam berpikir gitu ya, kesehatan maupun pendapatan. Itu masih banyak lagi. Mungkin ada satu lagi, bersatuan dalam satu keluarga. Itu juga menjadi suatu hal sustainable of your life atau masuk dalam sustainable economics. Lalu ada debate, berarti akan ada yang strong, yang kuat ataupun yang lemah dalam memaintain atau mempertahankan sustainability atau keberlanjutan ini. Iya, kita memiliki 2 hal. Ada yang lemah, ada yang kuat.
weak sustainability atau kelemahan dalam mempertahankan keberlanjutan itu sendiri. Itu ada pada neoclassical paradigm. Kalau masih ingat teori neoclassical dari teorinya Higgsian, kita lihat di situ paling banyak mereka rely on atau tergantung pada natural resources. Kalau kita punya banyak hutan, punya banyak makanan, itu menjadi suatu sumber sektor ekonomi yang paling kuat. Padahal itu tidak perlu kita lakukan, kita masih punya biodiversity, kita masih punya kekuatan yang lain yang bisa kita support. Maka weak sustainability terletak pada beberapa hal yang apabila kita menggunakan natural resources terlalu banyak, tanpa memikirkan proporsi yang lainnya, tanpa memikirkan man capital, ya, human capital, maka itu kita mengatakan weak sustainability. Lalu apa yang artinya strong sustainability? Apabila environmentalnya itu bisa dijaga secara keberlangsungannya secara baik, gitu ya, sampai jauh. Misalnya kita menggunakan capital economy yang menggunakan natural resources, ya, menggunakan sumber daya alam yang banyak, tapi untuk tahun ke depan, untuk cucu-cucu kalian, mereka tidak bisa makan beras, mereka nggak bisa makan nasi, bukan beras ya, nasi. Mereka nggak bisa makan ayam, nggak bisa makan kambing. Makanya itu jadi weak sustainability karena mereka tidak memikirkan untuk keberlanjutan generasi berikutnya. Kalau strong sustainability, kita harus bisa memaintain bagaimana supaya generasi berikutnya bisa mendapatkan apa yang sama dengan kita dapatkan hari ini. Jadi strong sustainability harus memiliki keterkaitan dan kesatuan dalam ekonomi, society maupun natural. Itulah yang perbedaan antara weak dan strong sustainability. Economics and sustainability. Jadi pada intinya economic and sustainability itu sangat kuat atau erat hubungannya. Classical economics seperti Adam Smith dan David Ricardo, mereka lebih melihat secara pada sisi tertentu, yaitu memaksimalkan kepuasan. Tapi seharusnya tidak hanya memaksimalkan kepuasan, tetapi juga melihat ada pilihan-pilihan bagaimana bisa memilih keberlanjutan, mana yang lebih bisa memilih untuk keberlanjutan generasi berikutnya. Sehingga kalau saya bisa mengkomentari, classical economic itu tidak tepat pada penerapan economics and sustainability. Oleh karena itu, kita harus sering menentukan pada pilihan kita, jangan sampai kita mengambil keputusan tanpa memikirkan future generation. Terima kasih, sampai jumpa kita dengan teori-teori berikutnya di dalam ekonomi sumber daya alam dan lingkungan.